Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan ke-10 ini tentang evolusi, kita sampai ke bahasan evolusi makanan atau disebut dengan paleonutrisi. Paleonutrisi ini adalah analisis makanan manusia prasejarah dan interpretasi asupan makanan dalam kaitannya dengan kesehatan dan gizi. Ini menentukan implikasi biologis dan budaya bagi individu maupun bagi seluruh populasi. Ini memberikan wawasan berharga, pergeseran perubahan dalam sejarah manusia. Nah, makanan ini penting bagi makhluk hidup untuk manusia. Ini ada interaksi antar manusia dengan lingkungannya, baik itu gizi, ciri-ciri ragawi, kesehatan, dan budaya manusia. Itu adalah ini ya, ada penyakit polifag, itu berupa gejala kelainan metabolisme berupa tingginya ritme rasa lapar yang harus dipuaskan dengan mengkonsumsi makanan. Untuk spektrum makanan itu luas untuk makhluk hidup omnivora, dan gizi ini berkaitan dengan biokultural manusia. Sebagai contoh, evolusi biologis, lingkungan alami, dan budaya. Gangguan gizi berupa gangguan keseimbangan dengan lingkungan. Evolusi budaya, cara mencari makan dominan. Kemudian ada cara mengolah makan dan mengolah lingkungan untuk strategi bertahan hidup. Kemudian makanan ini penting untuk manusia. Manusia hidup itu bukan untuk makan dan reproduksi. Manusia juga tak dapat hidup tanpa makan. Jadi erat hubungannya antara biokultural, antara makhluk hidup dengan budaya. Budaya ini mengolah lingkungan, baik itu perangkat keras, teknologi keras, budaya material, dan teknologi lunak ataupun budaya non material. Kemudian cara mengolah lingkungan. Oke, saya lihatkan yang PDF aja ya, tulisannya kurang bagus ini. Nah, ini. Nah, cara mengolah lingkungan untuk sejarah alami ini melestarikan spesiesnya, kemudian hidup lama, kemudian dia itu akan memiliki keturunan dan berdiri sendiri. Ini mencakup strategi makan, mencari, membagi, mengolahnya. Ini disebut dengan paleoekonomi. Kemudian lingkungan hidup ekoton, ekosistem campuran seperti ekosistem hutan, padang rumput, sungai, ataupun tepi laut. Ini terdiri dari variasi bahan makanan. Hidup bersama, bekerja sama, dan bersaing, berburu, meramu, dan bagi jumlah optimal beserta dalam memburu dan wilayah yang luasnya optimal untuk diolah bersama disebut dengan paleoekonomi. Paleoekonomi itu rasio efektif banyaknya energi mencari dan produksi untuk ekonomi. RE-nya tergantung pada konsep budaya, teknologi, potensi lingkungan. Untuk zaman batu, paleolitik, neolitik akhir, menurun kera itu 70%, manusia purba 40%, dan manusia modern 10%. Kemajuan ekonomi, upaya hidup, rasio produksi dan konsumsi tiap orang per harinya. Teritorium per orang berkurang, waktu luang bertambah, adanya penemuan api, penjinakan tumbuhan dan hewan, pemukiman tepat, dan pemanjangan umur. Kemudian kontak antar generasi bertambah, terjadi meningkatkan kebudayaan. Kemudian evolusi biologis sebagai respon terhadap evolusi kultural. Kemudian umur spesies bertambah panjang dari manusia Australopithecus sampai ke Homo sapiens. Kemudian terjadi perubahan alat pengunyah, kecilnya gigi, rahang, otot,
mengunyah dan saluran pencernaan, perubahan makanan, evolusi teknologi, efisiensi mencari makan meningkat, kemudian evolusi bertutur, berkembang bahasa, dan pengolahan makan atau nutrisi semakin efisien. Pengaturan untuk mencari makan, ada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan umur, kemudian juga disesuaikan dengan keterampilan dan keturunan. Kemudian ada upacara mencari makan dan makan. Kemudian juga ada di sini pantang makan, misalnya bertambahnya jenis makanan dan pengalaman. Jadi semacam regulasi untuk mencari makan gitu, berdasarkan ada pembagian kerja, ada seremonialnya, ada tentang makanan yang boleh dan tidak boleh berdasarkan kesehatan, kemudian ada kemampuan membedakan warna, rasa, dan bau, meramu dan memilih bahan makanan, buta warna, buta rasa, dan buta bau, seleksinya sedikit masyarakat berburu, banyak desa dan kota. Untuk meramu dan berburu bergeser ke masalah produksi dan distribusi, keberadaan produk, dan paleo yang disebut dengan paleoekonomi. Kemudian cara meneliti paleonutrisi dengan mengetahui jenis makanan masa lampau untuk merekonstruksi pola ekstensi manusia purba dan kuno. Caranya mempelajari sisa makanan, sisa tumbuhan bagian yang dimakan, misalnya dari kayu, daun, akar, buah, biji, sekam, bongkol, polen, dan sebagainya yang disebut dengan koprolit. Kemudian sisa hewan bagian yang tidak bisa dimakan, misalnya dari gigi dan tulang. Dilihat dari besarnya populasi, biomasanya, jenis kelamin dan umur. Pemeriksaan mikroskopis dentin untuk karnivora atau herbivora omnivora. Pemeriksaan C13 hewan makan rumput ataupun daun-daunan. Untuk kolagen tulang manusia makan tumbuhan golongan tertentu. Kemudian tulang dan gigi, malnutrisi, higien mulut, pertumbuhan dan jenis makanan, komposisi badan, perawakan, dan gizi. Kemudian paleopatologi, koprolit, contohnya penyakit saluran pencernaan, tulang dan gigi, prasasti, modus eksistensi masa lampau. Sisa vertebrata, kerang, tiram, siput, udang, dan sebagainya, banyaknya protein selama masa penghunian. Ini dari sisa makanan baik tumbuhan dan hewan, lamanya penghunian, seleksi makanan, besarnya santapan, besarnya pemukiman, dan produktivitas lingkungan. Kemudian makanan saat masa paleolitik, untuk kerang makanannya itu vegetaris sampai ke serangga, tidak semuanya. Untuk manusia berburu hewan kecil, besar, dan meramu. Ada juga pemakan bangkai, tidak berburu, misalnya Astropithecus ini masih diperdebatkan apakah benar tidak. Kemudian daging buruan dimakan langsung, dilunakkan, ataupun dibiarkan beberapa hari lama. Kemudian ada penggunaan api, pengolahan makanan, reduksi gigi, ukuran gigi pipi, reduksi rahang, otot kunyah, otot muka, dan otot tengkuk. Untuk manusia purba, makanan protein hewani ini pada manusia Neanderthal. Kemudian paleolitik akhir, Homo sapien, perubahan nyata, reduksi gigi dalam ukuran dan bentuk, profil kepala berubah, tengkorak otak membulat, lebih besar, interaksi biologi dan budaya. Kemudian makanan saat masa Mesolitik, zaman Batu Tengah, terjadi penjinakan hewan, anjing, lembu, kuda, keledai, dan sebagainya. Ditemukannya madu dan susu, paleoekonomi peternakan, adanya makanan hewani, ada eksploitasi pantai dan laut, mulai terjadi konsumsi kulit kerang, ketam, udang, berburu masih dilakukan, tumbuhan tetap dimakan. Kemudian untuk liang toge daerah Flores, hewan kecil ini banyak dimakan, kelelawar, tikus biasa dan raksasa, monyet landak, dan babi. Untuk Asia Tenggara dan Timur, hortikultura ini mendahului agrikultur. Kemudian makanan saat masa Neolitik bergeser dari daging ke tumbuhan sudah dibudidaya, baik itu spesies dan varietas yang ditanam dan dikonsumsi, itu lebih banyak daripada yang sedikit terdapat di alam. Cara mengolahnya sudah beraneka ragam, alat-alat untuk memasak semakin lengkap. Makanannya bisa dibakar, dipanggang, direbus, diawetkan, dijemur, diasinkan, dan dibumbui.
gandum dan beras, roti, bubur, nasi, bir dan arak. Amerika jagung dan kentang. Neolitik kacang-kacangan, labu, tomat, timun, terung, bawang, coklat, dan sebagainya. Untuk wilayah ekonomi, populasinya besar, anak-anak banyak, distribusi menjadi penting. Kemudian untuk makanan urban agrikultur, terjadinya kota-kota merubah pola makanan berasal dari ekosistem lain, upacara-upacara dan kurban hewan, protein hewan meningkat, bagian badan hewan konsumsi dipilih, agama ini mengatur berbagai macam batang makan. Kemudian untuk negara-negara ini itu sudah makan berbagai macam hewan. Untuk lemaknya minyak zaitun dan keju, anggur dimakan dan diminum. Kemudian untuk makanan abad pertengahan, pertanian dan pengolahan makanan meningkat. Asia Barat, gandum itu menjadi penghasilan dan makanan pokok. Dagingnya banyak dimakan, adanya domba. Minyak zaitun. Orang Romawi, daging babi, angsa, ikan dengan roti, madu dan buah-buahan. Orang kaya, daging sapi, babi, rusa dengan minuman anggur dan bir. Untuk lapisan bawah, roti kasar atau roti beras dengan ikan asin dan sayuran. Rempah-rempah ini mencegah pembusukan, tepung gandum berasal dari darah hewan dan sebagainya. Kemudian makanan abad pertengahan, abad ke-17, Amerika sampai Eropa, jagung, kentang, tembakau. Jagung sudah berakar di Eropa Barat Daya kecuali di Prancis. Abad ke-19, Inggris, lapisan bawah makanannya kentang dan jagung, lapisan tengah daging babi dan roti gandum, dan lapisan atas semua jenis makanan. Abad ke-18, Prancis terjadi musibah kelaparan hebat. Sekitar 6 juta jiwa itu meninggal. Kemudian tahun 1789, kemarau hebat, roti sukar diperoleh. Napoleon menyerang Rusia. Untuk politik bumi hangus, terpaksa makan gandum bermutu rendah. Kemudian jenis makanan pokok tinggal sedikit, dibantu oleh permintaan tanaman makanan dari benua baru. Untuk makanan saat ini, sekarang banyak berasal dari ekosistem dan hutan musim lain. 95% dari 30 spesies tumbuh-tumbuhan, 75 spesies dari 8 spesies, 75% makanan pokok dari 3 spesies. Kemudian makanan manusia politik sudah mengenal 1500 spesies, dan neolitik 500 spesies. Untuk sekarang 20 spesies sayur yang bisa dimakan. Untuk hewan, 15 spesies hewan darat, produksi makanan intensif, meluas, adanya energi buatan dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Ini dipelihara secara hibridisasi, makanan sintetis sudah banyak, dan pola makanan untuk universal, makanan Amerika itu tepung dan gula banyak, serat berkurang, lemaknya banyak, zat aditif seringkali dipakai, sehingga terjadi berbagai penyakit serupa pola penyakit barat, distribusi tidak merata, kelaparan berulang. Di sisi lain, terjadinya kegemukan, makanan bertumpuk, dibuang, dibakar, dijadikan bahan bukan makanan. Perbedaan makanan desa kota antara lapisan masyarakat sampai negara maju sampai terbelakang. Karbohidrat untuk lapisan bawah dan kurang maju, makanannya bermutu rendah. Jadi ini kalau sering makan karbo, ini berarti masih tergolong ini ya, kurang maju. Untuk lemak dan protein hewani itu untuk lapisan atas negara maju makan bermutu tinggi. Untuk pemerataan menu uniform secara global, negara maju impor makanan laut dari dunia ketiga, sebaliknya dunia ketiga karbohidrat dari negara maju. Kemudian untuk pantang makan itu berdasarkan pengalaman, ada kebiasaan, kepercayaan ataupun agama. Hewan menyerupai manusia ini tidak bisa dimakan kecuali obat, kelaparan ataupun upacara. Anak-anak dan perempuan yang belum kawin tidak diperbolehkan, tidak diboleh makan pada hari tertentu, menyembelih hewan dengan cara tertentu, makan daging pada hari tertentu. Perempuan dan hamil dan menyusui tidak boleh makan makanan tertentu, dan vegetarisme dilarang memakan hewan termasuk telur.
Kemudian untuk makanan masa depan, makanan pada umumnya campuran, jenis makanan pokok berbeda-beda dalam ruang dan waktu. Makin banyak makan berasal dari ekosistem lain, sangat tergantung jenis dan cara pengolahan makan makin homogen, universal. Kontrol produk makan berkurang, konsumen produsen tidak mengenal, energi makin banyak digunakan, kebutuhan non-biologis di luar nutrisi. Kemudian alokasi bahan makanan makin inequal, surplusnya banyak, kelaparan banyak, produk sampah dan kotoran ini per kepala meningkat, serat dan karbohidrat berkurang, protein, lemak, tepung, dan gula meningkat. Waktu transit makanan makin lama, akhirnya terjadi gangguan kesehatan. Proses devitalisasi, pergeseran hewan, tumbuhan, dan bahan-bahan anorganis, makanan sintesis banyak dengan berbagai sektor farmasi. Untuk kesimpulannya, di masa depan kecenderungan akan meningkat makanan sintesis, penciptaan varietas spesies dan spesies baru, monokultur, banyak menggeser tanaman lokal untuk hewan, genetologi, daging lebih banyak dan lebih cepat, evolusi biologis bertambah lambat, contohnya evolusi budaya cepat, jumlah keturunan sedikit, umur panjang. Perubahan lingkungan cepat, angka mutasi meningkat, dan terjadi pencemaran. Untuk reproduksi gigi berlanjut, terjadi pengurangan otot-otot kunyah, evolusi muka, evolusi tangan, ada penghemat tenaga dan waktu, terhambat oleh olahraga yang jarang olahraga, evolusi otak berupa struktur badan, ukuran badan, negara berkembang bertambah, biomasa bertambah, pertambahan gizi, evolusi teknologi, ukuran besar dan tidak efisien. Jadi jika terjadi evolusi teknologi, berarti terjadi ukuran besar dalam menyediakan suplai makanan, tapi tidak efisien jika itu tersia-sia, terbuang gitu. Hanya beberapa yang bisa dimakan, lainnya itu dibuang. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-10 evolusi makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.